Baik, selamat datang di video YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Setia Pambudi. Saya adalah mahasiswa doktor dari program studi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai batuan metamorf yang ada di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Pegunungan Schwaner. Jadi mengapa mempelajari batuan metamorf ini penting? Karena dengan mempelajari batuan metamorf, kita akan dapat mengetahui keadaan geologi yang ada di daerah sekitar batuan metamorf tersebut. Jadi jika kita melihat suatu batuan metamorf, kita dapat mengetahui keadaan tektoniknya seperti tekanan maupun temperaturnya pada keadaan dia berubah menjadi batuan metamorf. Oke, mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi di Schwaner Mountain ini terdapat banyak batolit ya, banyak juga batuan vulkanik, juga ada beberapa batuan metamorf. Tapi kali ini saya akan fokus kepada batuan metamorf yang ada di Pegunungan Schwaner, khususnya di Pinot Metamorphic Group. Jadi presentasi ini banyak saya sadur dari beberapa paper, khususnya paper dari Bradfeld et al. 2020, juga ada dari Hennig 2016 dan 2017, dan juga ada dari Hall 2012 juga ada, Davis 2014 juga. Nah, jadi para peneliti sebelumnya ini kebanyakan berasal dari Royal Holloway University of London dengan Profesor Robert Hall. Mereka sangat tertarik untuk melakukan studi di daerah Asia Tenggara. Beberapa kali telah melakukan studi di daerah Kalimantan Barat dan juga daerah Malaysia. Seperti itu. Untuk outline pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Schwaner Mountain-nya terlebih dahulu. Lalu saya akan bahas tentang umur dari batuan-batuan metamorfnya, lalu petrografi, geokimia, lalu saya akan menyampaikan tentang PT diagram dari batuan metamorfnya, lalu hubungannya dengan tektonik yang ada di daerah sekitar Pegunungan Schwaner. Jadi jika kita lihat bahwa Pegunungan Schwaner adalah bagian dari Pulau Kalimantan, berada di daerah baratnya. Nah, ini walaupun namanya Pegunungan Schwaner, tetapi berada pada elevasi yang tidak terlalu tinggi ya. Beberapa hanya 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut, tetapi ada beberapa puncak yang mencapai hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Dari segi luasnya, dari barat ke timurnya sepanjang 600 km dengan utara selatannya 200 km kurang lebih. Jadi kita lihat di sini bahwa Schwaner Mountain dibagi oleh teman-teman dari Royal Holloway University of London ini menjadi 3 bagian berdasarkan batolit yang ada di sana. Jadi yang bagian utara dari North Schwaner Zone dan Northwest Schwaner Zone itu berdasarkan dari Schwaner Batholith, dan juga yang bagian selatannya South Schwaner Zone itu berasal dari ketapang Batholith. Nah, ini ketapang Northwest Schwaner Zone dan North Schwaner Zone ini dipisah karena nanti akan berhubungan dengan keadaan tektoniknya. Jadi di daerah Northwest Schwaner Zone dan daerah Schwaner Mountain lain itu akan saling bertuburkan. Jadi mereka bertuburkan di suatu yang jadi antara dua ini menjadi terbedakan seperti itu. Ini Schwaner Mountain-nya tadi. Kita akan fokus pada daerah yang hijau ini, yaitu Pinot Metamorphic Group. Lalu juga kita juga fokus pada menunuk vulkanik karena ini diinterpretasikan sebagai protolitnya. Nanti kita akan lihat kemiripan antara Pinot Metamorphic Group dengan batuan di menunuk vulkanik. Di sini juga ada matan kompleks, tapi oleh De Keyser dan Rustandi ini tidak dianggap lagi sebagai metamorphic group.
tetapi hanya sebagai kerabai vulkanik. Dan juga di sini ada batu metamorf lain, yaitu ketapang kompleks. Tapi tidak akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan fokus pada di daerah utara Schwaner Zone ini. Lalu ini dikelilingi oleh beberapa granit ya, seperti ada pauktonalit, ada laur granit, nanti juga ada bertemu dengan Sukadana, ada bertemu dengan Sangiang, seperti itu. Nanti kan kita bahas selanjutnya. Jadi kita bahas dulu secara umur. Ini karena banyak datanya akan saya rangkum saja. Jadi pada umumnya batuan-batuan yang ada di Phenometamorphic Group ini berumur mulai pada umumnya yang berupa yang dari zircon yang tidak terinherited. Ini umurnya sekitar 130 hingga 120. Jadi ini menggunakan umur uranium lead pada umumnya. Ada juga beberapa jadi metodenya menggunakan LAI CPMS dan juga ada beberapa memakai SRIM. Jadi umurnya antara 130 dan 120. Ada juga batu metamorf yang umurnya sekitaran 110 juta tahun. Lalu juga ada yang paling muda, yaitu sekitaran 80-an juta tahun. Seperti di sini ada sekitar 80-an juta tahun. Di sini juga ada daerah sini 80-an juta tahun. Dan di daerah sini juga 80-an juta tahun. Lalu yang menarik adalah di dua sampel ini terdapat zircon-zircon yang terinherited. Jadi ada yang berumur sekitar Permo-Triasik. Di sini ada juga yang sangat tua, umurnya 1,56 miliar tahun sampai 1,8 miliar tahun. Ini juga terlihat di sini juga 1,8 miliar tahun, malah ini ada yang lebih tua lagi. Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Terus dari segi umur. Lalu kita ke petrografi. Jadi batuan-batuan Phenometamorphic Group ini tersingkap khususnya di daerah North Schwaner Zone ya. Tadi saya sudah sampaikan batuannya umumnya adalah metaphyllite, walaupun ada juga metabasat dan juga quartzite. Jadi metaphyllite-nya ini macam-macamnya, ada yang seperti A ini, ada Andalusite cordierite schist, lalu juga ada biotite schist, lalu juga ada granit sillimanite schist, yang ini C, D, E ini hampir sama batunya nih. C sama D ini batunya hanya di sketsa saja, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada juga yang grade-nya lebih tinggi seperti garnet biotite gneiss, ada juga Andalusite gneiss, dan beberapa ada kontak batu metamorphic yang kontak seperti Andalusite cordierite hornfels, seperti itu. Lalu dari assemblage mineralnya ada juga biotite, kuarsa, feldspar, andalusite, lalu ada sillimanite, cordierite, dan juga garnet. Nah, andalusite, cordierite, biotite, dan juga garnetnya umumnya berbentuk porphyroblast, dan berada di matriks yang berukuran sangat halus, seperti di sini juga seperti itu. Lalu juga ada pseudomorph muscovite yang merupakan kemungkinan ubahan dari andalusite. Lalu dari quartzite-nya sini FGNG-nya ada quartzite. Ini mengandung lebih dari 80% kuarsa dan juga beberapa mineral lain seperti biotite, muscovite, dan klorit. Dari teksturnya sendiri, ini menunjukkan adanya rekristalisasi dari butir kuarsa yang diikuti oleh deformasi dari rekristalisasi yang temperatur tinggi. Lalu ada juga metabasite, tapi di sini tidak ada di papernya dicantumkan. Metabasite ini ada amfibolet yang terfoliasi yang mengandung amfibol yang banyak umumnya,
lalu ada plagioclase, abidot, dan juga apatit. Lalu yang menarik dari phenometamorphic group batu-batunya di sini, kebanyakan detrital grain-nya itu sangat sedikit yang berukuran pasir, jadi banyakan ukurannya sangat kecil. Jadi ini mengindikasikan bahwa protolitnya adalah batuan sedimen yang halus seperti mud atau volcanic ash atau abu vulkanik. Lalu kita lihat di sini, ini kita bisa lihat periode deformasinya, teknik sekuensinya dari phenometamorphic group. Jadi yang pertama adalah kita bisa lihat, bisa terlihat adanya burial atau penimbunan dari protolit yang berupa sedimen, seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat adanya metamorfisme temperatur tinggi yang terlihat dari adanya andalusit dan cordierite mineral. Lalu yang terakhir adanya shear zone di sini, adanya shearing, ada pergeseran yang terlihat yang berhubungan dengan pertumbuhan dari silimanit. Lalu dari garnet-garnet yang ada di sini, kebanyakan mempunyai komposisi yang iron rich, jadi kebanyakan yang ada almandinnya. Tapi beberapa juga ada yang manganisnya tinggi. Jadi ini cukup menarik karena manganisnya tinggi. Jadi kalau kita membaca referensi dari Suget dan Hall 2014, jadi di daerah yang diarsir ini mengindikasikan bahwa garnet tersebut terbentuk di daerah yang low pressure dan juga high temperature, seperti itu. Jadi kita lihat di sini semuanya masuk dalam daerah arsiran ini, sehingga diinterpretasikan bahwa garnet ini terjadinya di daerah yang low pressure dan high temperature. Nanti kita akan bahas detailnya. Lalu dari segi geokimianya, jadi dari phenometamorphic group ini mempunyai banyak kemiripannya dengan batuan beku. Jadi ini kebanyakan ada yang komposisinya dacite, ada yang komposisinya rhyolite, ada yang komposisinya basalt. Ini berdasarkan task diagram dari Lebas 1986 untuk pengklasifikasian batuan vulkanik. Jadi kita lihat di sini yang phenometamorphic group dan metabas ini ada kemiripan dengan beberapa volcanic rock ya, seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dari diagram Pierce 2008, ini juga adanya kemiripan dengan batuan vulkanik di Schwaner Mountain, dan juga lebih cenderung ke arah pembentukan di daerah volcanic arc, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Lalu dari spiral plotnya kita lihat di sini bahwa ini sangat menarik karena patternnya sendiri ini sangat mirip dengan volcanic rock yang ada di menunuk vulkanik. Jadi ini sangat mirip. Jadi ini mengindikasikan bahwa menunuk vulkanik ini adalah protolit dari phenometamorphic group, seperti itu. Ini spiral diagramnya dinormalisasi dengan MORB ya, San McDonough 1989. Lanjut ke PT diagram. Tadi sudah kita ketahui bahwa keadaan dari petrografinya, dari petrologinya kita lihat kebanyakan adanya andalusit, cordierite, schist, hornfels, juga ada biotite, cordierite, schist. Jadi ini menunjukkan bahwa ini high temperature dan low pressure. Tapi garnetnya di sini cenderung tadi sudah disebutkan bahwa ini low pressure dan high temperature. Jadi lebih cenderung ke tipe Buchan, seperti ini. Nah, untuk hornblende glaze-nya ini sayangnya tidak disebutkan di Breitfeld 2020. Jadi sudah kebayang bahwa ini lebih cenderung ke high temperature dan low pressure.
Lalu dari summary-nya untuk tektoniknya, kita akan fokus di pindah metamorphic groupnya ini. Tadi dari segi umur, dari umur 130 hingga 120-nya ini, nah ini lebih cenderung karena ada hubungannya dengan vulkanisme di menunuk vulkanik. Lalu ada juga beberapa yang lebih muda seperti di umur 110, ini ada hubungannya dengan magmatisme di spauk tonalit ini. Lalu ada juga yang lebih muda lagi sampai 80, itu ada hubungannya dengan magmatisme di laur granit, rantau asem, Sukadana, juga Sangyang. Kita bisa lihat sini beberapa data dari geokronologi dari zirkon. Nah, ini ada dari menunuk vulkanik ini, menurut teman-teman dari Royal Holloway ini, bahwa ini adalah ada hubungannya dengan docking, ada hubungannya dengan jadi dari drifting kita nyebutnya ini banda ya. Jadi Southwest Borneo ini banda mikrokontinen yang terlepas dari Australia, nanti akan saya sampaikan di akhir. Docking ke Sundaland yang menghasilkan menunuk vulkanik. Nanti ini juga ada pemisahan dari, kita bisa lihat driftingnya dari Belaban, Mentambah. Nanti teman-teman yang penasaran bisa baca paper dari teman-teman dari Royal Holloway ini, salah satunya nanti di referensi di akhir akan saya sebutkan. Seperti itu. Lalu kita lihat dari segi umur, kita fokus di pindah metamorphic group saja. Tadi protolitnya di sini sangat, jadi segi umur nih sangat cocok sekali dengan umur dari menunuk vulkanik. Lalu yang agak sedikit lebih muda itu cocok dengan adanya magmatisme di sepauk, dan juga yang lainnya ada hubungannya dengan magmatisme di Sukadana, Sangyang, rantau asam, dan laur, seperti itu. Nah, yang menarik adalah inherited zircon yang ada di pindah metamorphic group. Tadi kita sempat bahas adanya ada yang berumur Permo-Triasik, lalu juga malah ada yang Proterozoik. Di sini malah ada yang sampai 2,5 miliar tahun. Jadi kalau menurut interpretasi dari Bradfeld 2020, ini kemungkinan ada hubungannya dengan Sundaland. Jadi ada hubungan dengan Sundaland dari segi umur. Tetapi yang dari Proterozoiknya mereka kurang yakin karena ini puncaknya sangat tajam, yang ini puncaknya lebih landai. Sehingga mereka lebih cenderung untuk mereka mencari alternatifnya, yaitu dari kepala burung yang ada di Papua. Nah, ini kenapa dari kepala burung Papua, nanti di akhir bisa kita lihat ada hubungan antara Papua dan daerah Swaner Zone ini. Lalu kalau yang dari Proterozoik ini ada hubungannya, yang Permo-Triasik juga ada hubungannya dengan yang Kalimun, dari Kalimun Jawa, yaitu di sebelah selatan dari Pulau Kalimantan. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi. Jadi sekitar 150 juta tahun ini kita bisa melihat adanya rifting. Banda-banda ini adalah Swaner Zone ya. Adanya rifting dari Australia. Dan juga nih makanya ini ada hubungannya dengan kepala burung yang ada di Papua. Karena ini letaknya cenderung dekat. Seperti itu. Lalu sekitar Jurassic lalu ada drifting, lalu sekitar kapur awal 130 juta tahun itu ada docking tadi yang saya sebutkan juga. Jadi antara West Borneo yang dari bagian dari Sundaland ini menyatu dengan Swaner Zone yang lain, SWB ini Southwest Borneo, itu adalah banda juga. Nah, hingga sampai saat ini membentuk Pulau Kalimantan, juga beberapa menjadi Sulawesi, seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya rekonstruksi tektonik yang dilakukan oleh dari teman-teman dari Royal Holloway University of London. Ya, sekian saja presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun referensi yang saya gunakan ada di sini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Terima kasih.